Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indriani Tasrim dari kelas C5NR. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Prediksi Senyawa Bioaktif dari Tanaman Sandrego Lunasia amarablanco sebagai inhibitor enzim siklooksigenase 2 COX-2 melalui pendekatan molekular docking. Pendahuluan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman ini dapat membantu menjawab dan menjelaskan berbagai macam fenomena sains yang terjadi di sekitar kita. Begitupun di bidang kimia farmasi yang semakin berkembang dalam penemuan dan perancangan obat baru yang lebih baik efikasinya dan meminimalisir efek samping yang terjadi. Di era modern ini, metode pengembangan obat-obatan sudah mulai masuk ke ranah ilmu komputasi dalam memahami struktur biologi molekular dan penemuan obat berdasarkan struktur. Hal ini disebut dengan computer-aided drug design atau desain obat berbantu komputer. Salah satu metodenya yang digunakan adalah molecular docking. Docking dilakukan untuk mensimulasikan secara komputasi proses pengenalan molekul. Tujuan dari metode ini adalah untuk mencapai konformasi protein dan ligan yang optimal sehingga energi bebas dari sistem secara keseluruhan diminimalkan. Docking membantu dan mempelajari obat atau ligan untuk interaksi reseptor atau protein dengan mengidentifikasi situs aktif yang cocok pada protein, mendapatkan geometri terbaik dari kompleks ligan ke reseptor, dan menghitung energi interaksi dari ligan yang berbeda untuk merancang ligan yang lebih efektif. Inflamasi merupakan reaksi fisiologis tubuh terhadap masuknya antigen maupun agen antiinfeksi ke dalam tubuh. Gejala inflamasi berupa rasa nyeri, panas, kemerahan pada organ yang mengalami kerusakan. Gejala inflamasi muncul sebagai akibat rilis mediator inflamasi berupa prostaglandin yang disintesis dari asam arakidonat dengan bantuan enzim siklooksigenase 1 dan 2 atau yang sering kita dengar adalah COX-1 dan COX-2. Tanaman Sandrego Lunasia amarablanco merupakan suatu tanaman yang secara empiris digunakan oleh masyarakat untuk mengobati luka dan infeksi. Kandungan senyawa kimia dari tanaman Sandrego berupa lunasin, lunakrin, lunamarin. Belum diketahui secara pasti senyawa dari tanaman Sandrego yang berperan sebagai antiinflamasi. Jurnal ini bertujuan untuk memprediksi senyawa bioaktif dari Sandrego yang potensial sebagai antiinflamasi melalui pendekatan molekular docking. Penelitian ini berbasis komputasi atau berupa metode molekular docking merupakan salah satu metode screening dalam menentukan senyawa dari tanaman. Pemanfaatan metode ini sebagai prediksi awal dalam pencarian senyawa bioaktif telah membuka peluang untuk mendapatkan senyawa dari tanaman maupun mikroorganisme yang potensial sebagai obat. Selain itu, penggunaan metode ini memberikan kemudahan berupa efisiensi waktu dan biaya dibandingkan dengan penelitian secara in vitro dan in vivo. Alat-alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah piranti lunak berupa software PMOL Discovery Studio, prosesor E202S, Intel Celeron Dual Core N3050, Intel HD Graphics, RAM 2GB, HDD 500GB, reseptor COX-2, ligan berupa scopoletin, lunakrin, lunamarin, lunasin, skimianin, kokusagin, dan orexalon A. Senyawa kontrol yang digunakan adalah selesoxib. Tahapan penelitian dari jurnal ini yang pertama adalah preparasi ligan reseptor. Yang kedua, simulasi docking menggunakan software Autodock Vina. Yang ketiga, analisis interaksi ligan reseptor.
Prosedur penelitiannya adalah reseptor COX-2 dalam bentuk 3 dimensi diperoleh dari protein data bank dengan nomor ID 3LN1 dan disimpan dalam bentuk PDB file. Ligan yang akan digunakan berupa struktur 3D dari scopoletin, lunakrin, lunamarin, lunasin, skimianin, kokusagin, dan oxalon A yang diperoleh dari PubChem dan disimpan dalam bentuk SDF file. Reseptor dipreparasi menggunakan software PMOL untuk menghilangkan molekul air sehingga diperoleh reseptor yang nantinya hanya akan bereaksi dengan ligan. Reseptor kemudian disimpan dalam bentuk PDB file sedangkan ligan disimpan dalam bentuk SDF file. Docking molekular dan analisis data. Proses docking antara reseptor dan ligan dilakukan menggunakan software PIRX. Sebelum dilakukan docking terlebih dahulu dilakukan pengaturan terhadap koordinat penambatan X, Y, Z reseptor terhadap ligan. Proses docking dilakukan menggunakan autodock final, di mana digunakan untuk melihat nilai binding affinity yang terbentuk antara ligan ke reseptor. Visualisasi jenis ikatan yang terbentuk dilakukan dengan menggunakan software Discovery Studio dan PMOL. Untuk mengetahui kemampuan ligan dalam menembus dinding sel, maka dilakukan uji Lipinski roll. Dari hasil penelitian pada tabel ini dapat dilihat bahwa ligan lunakrin memiliki hasil lebih rendah dan mendekati dari kontrol seleksoksib, yaitu binding affinity-nya minus 9,1 sedangkan seleksoksib min 12,4 dengan jenis ikatan yang sama, ikatan hidrogen, ikatan van der Waals. Sedangkan dari ligan yang lain binding affinity-nya lebih besar dari lunakrin dan kontrol senoksib. Molecular docking atau penambatan molekular adalah proses komputasional yang memprediksi ikatan non-kovalen dari makromolekular atau protein target dengan molekul kecil atau ligan secara efisien. Tujuannya adalah memprediksi konformasi ikatan berupa posisi dan jenis serta afinitas berdasarkan energi ikatan. Jenis energi ikatan lebih rendah atau makin negatif, maka ikatan antara ligan dengan reseptor lebih stabil. Jika ikatan antara ligan dengan reseptor lebih stabil, maka aktivitas senyawa semakin besar. Pembahasan hasil docking antara protein COX-2 dengan ligan dari tanaman Sanrego menunjukkan bahwa semua ligan dapat berinteraksi dengan enzim COX-2. Ligan dengan nilai binding affinity paling rendah adalah lunakrin, yakni minus 9,1, kemudian lunamarin minus 9,0, dan kokusagin minus 8,8. Nilai binding affinity ligan masih lebih kecil dibandingkan dengan nilai senyawa kontrol, yaitu seleksoksib sebesar 12,4. Nilai binding affinity menunjukkan energi terkecil yang digunakan oleh reseptor untuk berinteraksi dengan ligan. Semakin kecil nilai binding affinity, maka interaksi antara ligan dan reseptor semakin stabil. Nilai negatif yang diperoleh menunjukkan bahwa interaksi antara ligan dan reseptor berlangsung secara spontan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ikatan antara lunakrin dengan enzim COX-2 terjadi secara spontan dan nilai yang diperoleh mendekati nilai binding affinity. Ligan pembanding. Nilai binding affinity antara ligan dan enzim COX-2 dapat dilihat pada tabel di atas. Lunakrin dan lunamarin tergolong senyawa alkaloid, namun kemampuannya sebagai antiinflamasi belum pernah dilaporkan. Hal ini membuka peluang untuk mengembangkan lunakrin sebagai salah satu kandidat senyawa antiinflamasi berdasarkan hasil molekular docking. Senyawa lain dari tanaman Sanrego yang diketahui memiliki efek antiinflamasi adalah scopoletin.
Namun pada penelitian ini nilai binding affinity scopoletin minus 7,5 lebih besar dibandingkan dari lunakrin minus 9,7. Hal ini diperkirakan terkait dengan struktur kimia antara scopoletin dan lunakrin. Scopoletin memiliki struktur yang lebih sederhana dibandingkan dari lunakrin. Keberadaan gugus N pada lunakrin dan selesoxib diperkirakan mempengaruhi dari hasil nilai binding affinity yang diperoleh. Dari gambar di atas, kita dapat melihat visualisasi interaksi antara lunakrin dan enzim COX-2, di mana lunakrin yang berwarna hijau berinteraksi dengan asam amino dari enzim COX-2 melalui ikatan hidrogen yang dapat dilihat garis putus-putus yang berwarna kuning. Dari tabel sifat ligan berdasarkan aturan Lipinski diperoleh ligan scopoletin memiliki jumlah ikatan hidrogen berjumlah 4 dan lunasin 3, lunakrin 4 dan kontrol selesoxib 4. Untuk menentukan sifat fisikokimia suatu ligan ketika melintasi membran sel dalam tubuh, maka dilakukan dengan uji Lipinski. Syarat yang harus dipenuhi oleh suatu ligan berdasarkan aturan Lipinski adalah berat molekul kurang dari 500 Da, nilai log P kurang dari 5, ikatan hidrogen donor kurang dari 5. Ikatan hidrogen akseptor kurang dari 10 dan molar refractivity antara 40 sampai 130. Ligan dengan berat molekul kurang dari 500 Da lebih mudah menembus membran sel dibandingkan ligan yang berat molekulnya lebih besar 500 Da. Nilai log P berkaitan dengan polaritas ligan dalam pelarut lemak, minyak maupun pelarut nonpolar. Ligan dengan nilai log P lebih besar 5 akan berinteraksi lebih mudah menembus lapisan lipid belayar pada membran sel dan terdistribusi luas di dalam tubuh. Hal ini menyebabkan sensitivitas ikatan ligan terhadap molekul target berkurang dan toksisitas ligan meningkat. Semakin kecil nilai log P, maka ligan cenderung larut dalam air dan bersifat hidrofobik. Nilai log P ligan tidak boleh negatif karena tidak dapat melewati membran lipid bilayar. Dan akseptor berkorelasi dengan aktivitas biologi suatu ligan atau obat. Berdasarkan aturan Lipinski dari penelitian di atas, maka senyawa dari tanaman Sanrigo yang memenuhi kriteria adalah scopoletin, lunasin, dan lunakrin. Dari jurnal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa prediksi senyawa dari tanaman Sanrigo yang berperan sebagai antiinflamasi melalui penghambatan aktivitas enzim COX-2 adalah senyawa lunakrin memiliki nilai binding affinity yang paling kecil di antara semua senyawa kimia tanaman Sanrigo. Nilai tersebut hampir mendekati nilai kontrol selesoxib. Yang kedua, interaksi antara lunakrin dan enzim COX-2 terjadi melalui ikatan hidrogen yang dihubungkan oleh residu asam amino TYR341. Selain itu, lunakrin memenuhi persyaratan untuk melewati membran sel berdasarkan uji Lipinski. Berdasarkan hasil tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa lunakrin berperan sebagai antiinflamasi berdasarkan hasil metode molekular Daking. Itulah tadi persentase dari hasil review jurnal saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.